Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk menjadi pribadi yang mencintai hewan dan melarang para umatnya untuk berbuat semena-mena terhadap hewan yang hidup di dunia ini. Kita sebagai umat muslim yang beriman, terlarang untuk membunuh hewan tanpa alasan yang pasti. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hewan terlihat dari dirinya yang memelihara seekor kucing. Hal ini menjadikan banyak umat muslim yang ingin memelihara kucing, seperti beliau juga. Kucing sendiri merupakan hewan yang manja dan juga lucu. Banyak orang yang jatuh hati kepadanya. Banyak sekali keuntungan dari memelihara kucing. Akhir-akhir ini, masyarakat pun dikejutkan dengan kisah seorang ibu yang kesehatannya membaik karena memelihara seekor kucing. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak video ini sampai akhir, agar tidak salah dalam pemahaman. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah, kisah ini nyata. Seorang ibu sembuh dari sakit dengan berkah memelihara kucing. Kucing memang salah satu hewan yang disukai oleh banyak orang. Mereka hidup di sekitar kita, membuat kita pun sangat sering melakukan kontak dengan hewan lucu ini. Sifatnya yang manja dan mudah diatur, menjadikan kucing sangat ideal untuk menjadi hewan peliharaan. Hal ini, banyak sekali keuntungan yang didapatkan ketika memelihara kucing. Bahkan ada salah satu keluarga, karena memelihara kucing. Sang ibu yang tadinya mengalami sakit parah keadaannya, berangsur-angsur membaik. Kisah ini pun sangat viral di media sosial, dan mendapatkan banyak tanggapan dari netizen. Berawal dari sang anak, yang tidak tega melihat sang kucing kurus kecil dan kelaparan di pinggir jalan, akhirnya sang anak ini pun membawa kucing tersebut ke rumah, dan memeliharanya. Hal tersebut menyelamatkan kucing, yang tadinya dalam kondisi mengenaskan. Kedekatan sang kucing dengan keluarganya pun sangatlah hangat, bahkan kucing ini sangat manja, terutama kepada sang ibu. Ibu dari anak ini pun mengalami penyakit kanker payudara. Penyakit ini sudah diidapnya selama 7 tahun. Sang ibu pun sangat telaten merawat kucing ini, bahkan beliau merawatnya seperti cucunya sendiri. Hal inilah yang membuat kucing tersebut sangat dekat dengannya. Setelah memelihara kucing ini, kesehatan sang ibu pun lalu membaik. Stres yang menimpa dirinya perlahan-lahan menghilang. Kucing tersebut membawa dampak positif bagi kesehatan sang ibu. Kisah ini tersebar dengan cepat di media sosial. Hal ini membuktikan bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan tersebut berkali-kali lipat. Maka dari itu, sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah, berbuat baiklah kepada semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Menolong dan memelihara kucing bisa masuk surga. Surga menjadi tempat yang paling indah, diciptakan oleh Allah Ta'ala, untuk para umatnya yang beriman. Semua umat muslim di dunia ini pasti ingin menjadi salah satu penghuni surga. Banyak orang yang berlomba-lomba dalam beribadah dan melakukan amalan baik untuk bisa masuk ke dalam surga. Semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat dari Allah Ta'ala. Banyak orang yang bilang perbuatan itu sepele, tetapi
kita bisa menjadi penghuni surga karena melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah menolong dan memelihara kucing, seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasyaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan. Dikisahkan, sang sufi besar bernama Abu Bakar Al-Shibli. Konon, setelah wafatnya, hadir dalam mimpi temannya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Apa yang menyebabkan dosamu diampuni aku?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Shibli, "Sholat tepat pada waktunya, bukan," kata Allah. "Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni." Lanjut Shibli, "Bukan juga," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shibli pun heran, "Kalau semua ibadah yang telah kujalani tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah engkau ridhoi dariku?" Jawab Shibli penasaran. "Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu, lantaran kau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Maka dari itu, teruslah berbuat baik kepada siapapun, bahkan terhadap hewan sekalipun." Hal ini, sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, bisa menjadikan kita penghuni surga di akhirat nantinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan balasan berkali-kali lipat kebaikan yang telah kita lakukan. Memelihara kucing dapat membuka pintu rezeki. Memelihara kucing, banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan banyak pahala. Hal ini pun sangat penting karena dengan pahala tersebut kita bisa menjadi penghuni surga. Saat melihara kucing, kita pasti memberinya makan. Hal tersebut akan mendapatkan pahala sedekah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan banyaknya sedekah yang kita lakukan, maka akan semakin besar pula rezeki yang akan kita dapatkan. Terkadang, memang memberi makan kucing merupakan kebaikan dianggap kecil oleh banyak orang, tetapi hal inilah akan membawa dampak besar bagi kehidupan kita. Allah Ta'ala akan membalas kepada orang yang sering bersedekah dengan lebih besar. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Karena itu, jika kalian memelihara kucing, rawatlah dengan penuh kasih sayang. Kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk kucing peliharaan kalian, akan membawa dampak baik bagi diri kalian sendiri. Kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbuat kasar terhadap hewan, beliau selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Hal ini harus kita tiru, sebagai umatnya. Tentu dengan berbuat baik kepada hewan, kita akan mendapatkan pahala yang amat berlimpah. Beliau pun sangat menyukai kucing, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara seekor kucing, yang diberi nama Mueza. Hubungan beliau dengan kucingnya sangatlah dekat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi ingin berwudu, dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi pun berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Salah satu kisah lagi, yang menunjukkan kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kucing adalah, saat beliau ingin pergi ke masjid. Pada waktu itu sedang memasuki waktu salat, dan beliau ingin pergi ke masjid untuk menunaikan salat. Saat beranjak dari tempat duduk, ternyata Mueza sedang tertidur dan menindih sebagian jubahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melihat hal itu pun tidak ingin mengganggu kenyamanan Mueza yang sedang tertidur. Akhirnya, beliau pun memotong bagian jubahnya, yang ditiduri oleh Mueza dan beranjak ke masjid.
Dengan begitu, ia pun bisa menjalankan ibadah tanpa mengganggu kenyamanan muezzah. Dari kisah tadi, kita pun mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan terhadap binatang sekalipun. Beliau selalu memperlakukannya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Maka dari itu, kita sebagai umatnya jangan berbuat jahat atau menyiksa binatang tanpa alasan yang pasti. Demikianlah yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishshawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.